Saya izin langsung mulai ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi. yang kami hormati Bapak M. Zaki Rosson Fikri, SIPMA, selaku pemateri hari ini. Lalu yang kami hormati juga tim PT Solutiva dan khususnya hormat kami kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Zoom meeting ini dalam acara webinar How to Face Job Interview. Perkenalkan, nama saya Nastia, saya dari PT Solutiva sebagai pemandu webinar hari ini. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan susunan acara untuk webinar hari ini. Jadi yang pertama, kami akan membuka sesi webinar ini dengan sedikit perkenalan perihal PT Solutiva, serta tidak lupa juga memberikan perkenalan mengenai untuk narasumber webinar hari ini, Bapak Zaki. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi yang mencakup submateri sebagai berikut. Jadi yang pertama kita akan membahas apa saja yang harus kita lakukan sebelum mengirim lamaran pekerjaan. Lalu kita juga akan membahas bagaimana cara menjawab common question saat interview dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif bersama peserta dan juga penutup acara. Nah, sebelum kita mulai rangkaian acara di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk kelancaran acara kita di hari ini. Berdoa dipersilakan. Nuntut Nah, dem, baik. nuntut Berdoa zera. tidak pernah selesai. Mohon maaf izin di mute ya. Baik, berdoa tidak pernah selesai namun dicukupkan. Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan mengenai agenda kita hari ini, kami akan memulai sesi webinar hari ini dengan sedikit perkenalan. Jadi, seperti pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, oke. Izin memperkenalkan sedikit mengenai perihal PT Solutiva. Jadi, kami merupakan biro psikologi yang berfokus pada SDM dan asesmen. Kami memiliki klien dari berbagai kalangan dan baik dari institusi pemerintahan, salah satunya Polres Depok, lalu ada perusahaan industri juga seperti Astra dan Kalbe Farma, maupun dari lembaga pendidikan seperti BPK Penabur dan Al Ikhlas. Nah, terus untuk beberapa layanan kami adalah tes IQ, psikotes, dan terutama untuk rekrutmen karyawan, serta tes minat bakat. Dan juga keunggulan kami yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah tersedia layanan psikotes online seluruh Indonesia dengan hasil yang kilat. Layanan kami juga bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, jadi mungkin jika ada Bapak Ibu yang mungkin ada kebutuhan perihal assessment, bisa menghubungi kami langsung. Dan kemudian saat ini kami juga membuka proyek baru yaitu Solutiva Academy yang berfokus ke arah pelatihan untuk berbagai kebutuhan yang gratis juga ada, jadi yang berbayar juga ada. Nah, lalu untuk webinar gratis ini juga terutama webinar ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah proyek yang rencananya akan diadakan rutin sebulan sekali dengan berbagai pemateri dan mengangkat berbagai macam tema penting yang tentunya bermanfaat untuk seluruh kalangan. Lalu saya juga izin memperkenalkan sedikit karena memang materi ini disusun dan akan dibawakan oleh pemateri kami yaitu Bapak M. Zaki Rosson Fikri SIPMA. Izin saya perkenalkan sedikit ya Bapak Zaki. Jadi Bapak Zaki ini merupakan lulusan dari Pendidikan Magister Universitas Gadjah Mada, jurusan internasional dan pernah juga mengikuti course TESOL di Bali. Memiliki pengalaman sebagai tutor bahasa Inggris dan juga dosen di Universitas Darussalam Gontor. Nah, saat ini Bapak Zaki juga sedang bekerja sebagai asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Nah, untuk kemampuannya sendiri, ini Bapak Zaki memang terlihat beberapa kali punya publikasi dan juga sering sekali mungkin ya ada project public speaking. Jadi diharapkan mungkin insya Allah ya, jadi webinar hari ini akan bermanfaat untuk peserta semuanya karena memang dari pembicaranya sendiri cukup kompeten gitu. Nah, terakhir, berikut saya berikan informasi kontak untuk PT Solutiva. Bapak Ibu juga bisa follow IG kami agar tidak ketinggalan info di @solutiva.academy atau @solutivaindonesia. Gitu. Baik, agar tidak berlama-lama ya, saya izin untuk share screen kembali untuk materinya dan kepada Bapak Zaki mungkin waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Jadi kalau di Jogja sekarang ini cuacanya cukup cerah begitu. Nah, sebelum saya mulai materinya, jadi webinar kali ini saya rancang untuk agar teman-teman bisa langsung praktek begitu. Jadi saya harapkan eh, jadi saya harapkan apa namanya? Teman-teman menyiapkan alat tulis begitu ya. Jadi nanti kalau ada vocab-vocab yang menarik, yang penting begitu bisa teman-teman catat dan nanti teman-teman bisa langsung praktek. Jadi harapan saya setelah webinar ini selesai, teman-teman benar-benar sudah siap lah gitu ya untuk menghadapi job interview in English gitu. Oke, 5 menit cukup atau mungkin sudah siap semua? Gimana, teman-teman? Mungkin boleh dijawab lewat chat. Mungkin apakah sudah siap para peserta webinar? Sudah siap. Baik. Oke, sudah siap ya? Oke, oke. Jadi apa namanya? Yang namanya job interview itu, yang namanya sebuah perusahaan itu namanya dia membuka lowongan itu untuk mencari kandidat, untuk mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah perusahaan. Jadi misalkan perusahaan itu butuh apa namanya? Butuh meningkatkan penjualan, nah, maka dia akan mencari orang-orang yang memiliki skill di bidang sales atau juga marketing begitu. Bisa di next Mbak ininya slide-nya. Nah, apa namanya? Ini tadi yang sudah dijelaskan. eh, Kita akan membahas before apa saja yang perlu teman-teman lakukan sebelum mengirim lamaran dan juga bagaimana cara menjawab common question di dalam job interview. Bisa di next lagi Mbak. Nah, itu tadi ya, saya ulang sedikit. Jadi sebelum teman-teman mengirim lamaran, yang perlu teman-teman camkan mindset teman-teman begitu ya, itu bahwa yang namanya sebuah perusahaan itu membuka lowongan untuk mencari kandidat, untuk mencari seseorang yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Apakah itu penjualan perusahaan itu menurun sehingga mereka mau meningkatkan penjualan, sehingga mereka mencari kandidat yang expert di bidang sales atau marketing begitu. Atau misalkan perusahaan itu butuh seorang developer, web developer begitu, karena mungkin mereka ingin membuat website begitu. Jadi yang dicari adalah orang-orang kandidat-kandidat yang memiliki skill tersebut. Dan tidak hanya memiliki skill itu, tapi yang dicari adalah kandidat yang memiliki perilaku dan juga budaya yang cocok dengan nilai-nilai yang perusahaan tersebut yakini. Jadi skillnya harus cocok, harus punya perilaku dan budayanya juga harus cocok dengan nilai-nilai perusahaan begitu. Selain itu gaji juga harus istilahnya yang tidak over begitu ya, over budget dari eh, dana yang disediakan oleh perusahaan begitu ya. Nah, sehingga begitu teman-teman mulai mencari lowongan begitu ya. Mungkin teman-teman di sini baru lulus atau mungkin mau switch karir begitu.
sebelum teman-teman mencari lowongan, nah ada beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman jawab. Jadi yang perlu teman-teman lakukan itu adalah teman-teman kontemplasi, merenung begitu ya. Teman-teman perlu mengenal diri teman-teman sendiri. Apa saja sih kelemahan teman-teman? Terus ya kalau teman-teman punya kelemahan, pasti teman-teman punya kelebihan begitu. Nah, misalkan waktu kuliah atau waktu sekolah dulu teman-teman pernah magang atau pernah ikut apa namanya bootcamp gitu ya, atau mungkin pernah menjadi volunteer. Nah, relawan. Nah, itu hal-hal tersebut bisa teman-teman catat dan bisa teman-teman rangkum nanti saat misalkan teman-teman menulis CV dan juga bisa teman-teman gunakan saat teman-teman menjawab job interview. Terus selain itu teman-teman juga perlu menjawab apa sih nilai yang paling teman-teman anggap penting? Apakah pendidikan, mungkin kejujuran, atau apa? Nah, karena itu nanti berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan begitu. Terus apa namanya? Values ini juga bisa bisa apa namanya? Bisa bisa membantu teman-teman menjawab biasanya di salah satu pertanyaan yang umum ditanyakan itu apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar ke posisi ini atau melamar ke perusahaan ini begitu. Nah, terus pertanyaan yang keempat, what is your purpose? Tujuan Anda apa? Jadi eh, apa? Salah satu tujuan itu biasanya nanti kalau ditarik ke perusahaan, biasanya pertanyaannya apa yang membuat sorry, apa sih tujuan karir Anda? Tujuan karirnya apa? Apakah mau menjadi copywriter mungkin atau mau menjadi desainer begitu? Dan eh, tujuan karir Anda apa dan bagaimana bekerja di posisi ini, bekerja di perusahaan ini, itu bisa membantu Anda untuk meraih tujuan tersebut. Nah, jadi perlu teman-teman apa istilahnya, luangkan waktu begitu. Saya pikir saat ini juga bisa saya kasih waktu 5 menit begitu untuk teman-teman menjawab 4 pertanyaan ini. Bisa dimulai dari sekarang. Jadi kelemahannya apa, terus nanti strength-nya apa, kekuatannya apa, terus juga core values, nilai yang teman-teman anggap penting, dan juga purpose. Silakan teman-teman jawab dulu ya. Mungkin untuk ini dijawab untuk diri sendiri aja atau mungkin kalau mau di-share ke chat boleh Pak kira-kira? Eh, Dicatat dulu juga nggak apa-apa sih Mbak. Oh, Karena kan baik. nanti di akhir nanti kita akan praktek bersama begitu ya. Jadi nanti teman-teman sudah punya catatan eh, apa-apa saja yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan di job interview begitu. Baik, jadi dicatat dulu saja ya untuk para peserta webinar. Jadi nanti apa namanya setelah teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, langkah berikutnya ya teman-teman rangkum apa namanya hal-hal yang bisa teman-teman jual begitu ke perusahaan dalam bentuk CV dan juga cover letter atau surat lamaran. Terus nanti dari CV dan surat lamaran itu nanti teman-teman apa teman-teman presentasikan waktu teman-teman diundang ke dalam job interview begitu ya. Jadi memang melamar pekerjaan ini kasarnya adalah kita seperti menjual diri begitu ya. Nah, dengan skill-skill yang teman-teman miliki, kekuatan-kekuatan yang teman-teman miliki begitu, dan juga core values,
sama nggak dengan nilai-nilai perusahaan begitu. Purpose-nya juga bagaimana begitu. Nah, itu nanti yang perlu teman-teman yakinkan ke interviewer begitu. Ada yang sudah selesai? Baik, sambil menunggu peserta selesai untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau tanya dulu sih, Pak. Saya di Ya, sini notice kalau Bapak ini untuk poin pertama menulis kelemahan terlebih dahulu, setelah itu baru kekuatan. Itu kira-kira ada alasan khusus nggak, Pak, di balik itu? enggak sih sebenarnya kalau alasan khusus nggak ada gitu ya. Cuma memang kadang kan orang-orang itu dia lebih notice ke kelemahan dulu begitu kan. Ada juga orang-orang yang notice ke kelebihan. Nah, itu saya pikir nggak ada bedanya lah. Cuma kenapa saya tulis di nomor satu ya karena kalau saya pribadi saya lebih notice ke kelemahan saya begitu. Jadi saya dulu orang yang nggak pede begitu kan. Diminta presentasi itu kadang-kadang lebih sering ae begitu. Meskipun sekarang juga mungkin masih, tapi saya pikir sudah lebih baik lah daripada saya 5-10 tahun yang lalu begitu. Kalau saya pribadi saya lebih lebih mudah untuk menotis weakness saya daripada kekuatan gitu. Nah, kalau teman-teman lebih dulu tahu strength, ya silahkan tulis dulu strength, terus weakness, terus core value, dan juga purpose. Nah, intinya adalah teman-teman bisa menjawab keempat pertanyaan ini dulu, begitu. Karena ini nanti berkaitan dengan CV dan juga jawaban-jawaban yang akan teman-teman jawab di job interview, begitu. Oh, baik. Jadi memang sebenarnya tidak ada urutan tertentu ya, Pak. Jadi tidak ada Ya, urutan khusus. Yang penting pertanyaan mana dulu yang bisa dijawab dengan mudah, itu yang bisa dijawab duluan gitu ya, Pak? ya, betul. Ah, baik, baik, baik. Oke, untuk peserta, Bapak Ibu peserta, apakah sudah selesai untuk mencatatnya? Mungkin boleh jawab lewat chat. Baik. Kira-kira kalau dilanjutkan saja gimana, Pak? Oke, oke, sudah kita lanjut ya. Semoga teman-teman sudah mencatat, paling tidak, kalaupun belum bisa menjawab, paling tidak sudah teman-teman catat pertanyaan-pertanyaannya ini, begitu ya. Oke, minta tolong Mbak di next slide-nya. Nah, ini juga sama. Jadi setelah teman-teman merenung, berkontemplasi begitu, mengenali diri sendiri, terus yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman riset tentang perusahaan tersebut begitu ya. Apakah perusahaan ini, atau perusahaan atau posisi ini bisa membuat waktu saya bekerja itu bisa membuat saya semangat begitu, passion begitu ya. Ah, Apa kan kalau di perdebatannya apakah passion itu ditemukan atau dibentuk begitu kan. Nah, kalau saya lebih lebih setuju passion itu dibentuk begitu. Nah, apakah posisi ini bisa membantu saya membentuk passion saya begitu? Atau apakah posisi ini bisa membuat saya bersemangat dalam mengerjakannya begitu? Karena kan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kita lihat eh, beberapa tahun yang lalu waktu saya magang di instansi instansi daerah di Jogja itu salah satu karyawannya ada yang datang jam 10 pagi begitu. Terus jam 11 sudah keluar istirahat makan siang. Terus nanti masuk ke ruangan lagi jam 2 ambil tas pulang begitu. Nah, itu kan berarti pekerjaan tersebut tidak bisa membuat si karyawan tadi bersemangat begitu. Nah, jadi ya jangan sampai teman-teman niatnya bekerja seperti yang tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi ya. Tapi benar-benar passionnya bisa terbentuk sehingga potensi terbaik teman-teman itu bisa keluar begitu ketika teman-teman bekerja di perusahaan tersebut atau di posisi tersebut.
Nah, terus teman-teman juga bisa membayangkan, kira-kira dengan kelemahan saya seperti ini, perilaku saya seperti ini, kira-kira saya cocok nggak dengan budaya kerja di perusahaan tersebut begitu. Terus skill itu juga sama. Skill yang sudah saya miliki ini kira-kira bisa membantu perusahaan nggak? Fulfill the requirement nggak? Misalnya perusahaan butuhnya orang yang bisa menulis cepat begitu ya, 100 kata dalam 1 menit misalkan. Nah, kira-kira teman-teman punya skill itu nggak? Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, eh, benefit yang akan teman-teman dapat dari perusahaan tadi, benefit itu tidak hanya gaji ya, bisa potensi untuk berkembang ke depannya begitu, bisa kenal dengan banyak orang, itu juga termasuk benefit. Benefit yang didapatkan dari perusahaan tersebut sepadan nggak dengan keputusan saya untuk melamar ke perusahaan tersebut atau keputusan saya untuk switch karir begitu. Terus kemudian teman-teman juga perlu mencari tahu kesuksesan yang sudah didapat oleh si perusahaan. Apakah perusahaan tersebut sudah pernah mendapat penghargaan internasional begitu, atau mungkin perusahaan tersebut pernah melakukan CSR corporate social responsibility kemana begitu. Nah, sehingga teman-teman merasa wah iya ini perusahaan kok nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain misalkan. Sehingga teman-teman jadi lebih bersemangat begitu ketika melamar ke perusahaan tersebut begitu. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman mencari tahu apa yang karyawan perusahaan tersebut katakan tentang perusahaan tersebut begitu ya. Beberapa hari yang lalu saya pernah baca postingan Instagram begitu, jadi ada karyawan yang nggak sengaja memecahkan saya lupa, patung atau apa begitu di perusahaan tersebut, di perusahaan dia bekerja begitu ya. Terus karena patung itu bernilai begitu, jadi dia akhirnya lapor ke manajernya begitu kan. Nah, ternyata tanggapan manajernya itu apa istilahnya, di luar prediksi BMKG begitu ya, kan bahasa-bahasa netizen sekarang seperti itu ya. Jadi si manajer tadi nggak marah ke karyawan yang memecahkan patung, justru oke, jawabannya manajer itu cuma, kalau nggak salah cuma begini, oke, tangan kamu nggak apa-apa. Nah, seperti itu kan secara tidak langsung itu adalah gambaran bagaimana seorang atasan apa istilahnya, me- mengayomi, apa ya, apa bahasanya? Saya nggak bisa menemukan kata yang tepat. Melayani, mengayomi, apa, meretreat begitu ya, mentreat karyawan-karyawan yang ada di bawahnya begitu, sehingga kan teman-teman jadi punya bayangan, oh berarti kalau bekerja di perusahaan si karyawan tadi treatmentnya enak, nggak toksik begitu istilahnya ya kan, bukannya menyalah-nyalahkan tapi justru tangan kamu nggak apa-apa. Nah, begitu treatmentnya kan beda begitu. Nah, terus yang terakhir yang perlu teman-teman cari tahu adalah postingan perusahaan tersebut di sosial media. Nah, ini semua ini dengan keempat pertanyaan yang tadi itu perlu teman-teman cari tahu sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, karena ini nanti tadi bisa membantu teman-teman waktu menyusun CV, waktu menyusun surat lamaran, dan juga waktu menjawab job interview. Minta tolong di next, Mbak. Nah, ini contoh. Ini saya ambil dari websitenya Niaga Hoster. Niaga Hoster itu anak perusahaannya Hostinger. Nah, dia menjual web hosting begitu ya. Hostinger ini perusahaan dari Lituania, tapi terus dia punya anak perusahaan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Kemudian anak perusahaannya ini diberi nama Niaga Hoster begitu. Nah, ini adalah contoh budaya perusahaan begitu. Nah, tapi tentu saja dari website saja tidak cukup, karena teman-teman perlu cari tahu YouTube-nya Niaga Hoster bagaimana, YouTube-nya Hostinger bagaimana begitu, Instagram, TikTok, dan segala macam. Nah, teman-teman juga mungkin perlu riset LinkedIn karyawan-karyawan di perusahaan tersebut begitu ya.
Nah, ini contoh budaya yang bisa teman-teman cari tahu gitu ya. Ini contohnya di website. Nah, kalau teman-teman sudah punya perusahaan yang sudah yang ingin dituju, nah silahkan setelah webinar ini teman-teman buka websitenya, buka sosial medianya begitu, teman-teman cari tahu postingan-postingannya sehingga teman-teman benar-benar bisa memahami budaya dari perusahaan tersebut begitu. Next, Mbak. Nah, ini juga sama dari Niaga Hoster, cuma ini dari Instagramnya. Jadi salah satu corporate social responsibility-nya Niaga Hoster dan juga Hostinger adalah mereka melakukan renovasi sekolah di Nusa Tenggara Timur, Wali AT waktu itu. Nah, kaitannya apa? Nah, kaitannya dengan core value yang teman-teman yakini. Kalau education atau knowledge itu teman-teman yakini sebagai nilai terpenting di dalam kehidupan begitu, saya yakin yang dilakukan oleh Hostinger dan Niaga Hoster ini pasti bisa meng-attract teman-teman untuk ikut berkontribusi di perusahaan tersebut begitu kan. Wah iya, ternyata Niaga Hoster nggak hanya berusaha menjual web hosting sebanyak-banyaknya, nggak hanya berusaha mencari untung sebanyak-banyaknya begitu, tapi juga dia peduli dengan pendidikan di Indonesia begitu. Ini contohnya begitu. Sehingga nanti begitu teman-teman misalkan ditanya eh, kenapa Anda melamar ke perusahaan kami begitu. Nah, ini bisa jadi salah satu jawaban begitu. Kalau nanti ada pertanyaan langsung saja ya, nggak usah sungkan ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sesi pertama, sesi kedua. Tadi kita sudah membahas apa saja yang perlu dilakukan sebelum melamar pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk sesi kedua. Jadi, common question yang paling sering saya temukan waktu HRD itu bertanya ke calon kandidat itu adalah pasti tell me about yourself, gitu kan. Oke, so I've read your resume, so tell me about yourself. Jadi di sini teman-teman harus menceritakan diri teman-teman itu yang tidak tercantum di CV yang sudah teman-teman tulis begitu ya. Jadi teman-teman perlu menghubungkan nama begitu kan, terus lulusan mana, sekolah mana atau kuliah mana, terus nanti kaitkan dengan skill yang sudah teman-teman miliki atau pengalaman yang sudah teman-teman miliki, kaitkan dengan posisi yang teman-teman lamar begitu. Nah, kalau teman-teman fresh graduate, nah bisa teman-teman jawab dengan past, present, future. Jadi kalau past misalkan, maaf, jadi kalau past sebutkan nama, terus background pendidikan begitu kan, terus present teman-teman ceritakan tentang aktivitas sehari-hari dan juga skill yang teman-teman miliki. Terus kalau future itu teman-teman jelaskan tentang harapan, tujuan atau passion yang ingin teman-teman capai eh, yang berkaitan dengan posisi yang teman-teman lamar begitu ya. Next Mbak untuk contohnya. Nah, ini contohnya. Misalkan teman-teman ditanya, "Tell me about yourself." My name is Zaki and I come from Serang. I studied international relations at Universitas Gajah Mada. Nah, untuk universitas itu bisa teman-teman nama begitu karena itu nama, jadi boleh Universitas Gajah Mada, boleh juga Gajah Mada University, itu bebas. Nah, kalau teman-teman nggak paham bahasa Inggrisnya apa, lebih aman pakai nama saja karena yang namanya nama itu tidak bisa dibahasa Inggriskan begitu ya. I studied international relations at University of Gajah Mada and recently graduated with 3.33. Jadi IPK-nya berapa? 3,25 misalkan, itu komanya itu dibacanya point, bukan koma ya. Jadi 3.25 misalkan. Nah, terus yang tulisan berwarna biru itu bisa teman-teman pilih. Nggak perlu disebutkan semua begitu ya. Misalkan teman-teman ditanyakan tell me about yourself, nah terus teman-teman bisa pilih yang berwarna biru ini salah satu saja. Bisa pilih yang atas, I decided to study international relations
because I've always been interested in. Nah, terus teman-teman jelaskan hal apa yang membuat teman-teman tertarik untuk kuliah atau untuk sekolah di jurusan teman-teman begitu ya. Misalkan IPA atau IPS atau bahasa, nah itu teman-teman jelaskan alasannya apa. Atau kalau teman-teman kuliah di jurusan ekonomi misalkan, akuntansi, manajemen, nah itu teman-teman jelaskan alasannya. Atau kalau teman-teman nggak mau yang I decided to study, teman-teman bisa pilih yang ini. What I most enjoyed about my studies was, hal yang membuat teman-teman suka kuliah di jurusan Anda. Jadi nggak hanya mata kuliahnya apa begitu, tapi bisa jadi waktu kuliah saya suka karena saya bisa bergabung dengan UKM apa begitu. Nah, kegiatan-kegiatan tadi itu juga bisa jadi nilai jual begitu ya. Jadi nggak hanya nilai yang tinggi, tapi juga pengalaman-pengalaman waktu teman-teman sekolah atau kuliah. Entah aktif di UKM atau di ekstrakurikuler begitu, atau mungkin teman-teman aktif sebagai volunteer, relawan, mengajar bahasa Indonesia di bule-bule misalkan, itu bisa bisa teman-teman jadikan nilai jual, disebut di CV begitu ya. Nah, terus kemudian setelah teman-teman jelaskan nama, background pendidikan, teman-teman lanjutkan dengan as well as gaining a great deal of theoretical knowledge, I also had the chance to learn practical skills such as. Nah, jadi tidak hanya kalau di perusahaan luar negeri itu dia tidak yang dia tonjolkan, yang harus teman-teman tonjolkan kalau teman-teman tertarik melamar ke perusahaan luar negeri atau ke luar negeri begitu ya, itu skill. Jadi kan ada tuh meme begitu ya, meme yang beredar di internet, lowongan infoloker Indonesia harus good looking, harus bisa Adobe, harus bisa copywriting, harus bisa segala macam begitu. Harus bisa Python, harus bisa PHP, harus bisa MySQL begitu kan. Skillnya banyak begitu. Sementara kalau yang di luar negeri itu hanya video editor, bisa Adobe, bisa ini, selesai. Jadi skillnya cukup satu atau dua, tapi dia mendalam. Beda dengan Indonesia, loker di Indonesia. Di meme itu kan begitu, di meme tersebut. Harus good looking lah, usianya maksimal sekian, pengalamannya sudah harus sekian, kan begitu. Nah, jadi yang perlu teman-teman tonjolkan adalah practical skills. Jadi kalau teman-teman sudah lulus, kalau dan teman-teman merasa sepertinya saya belum ada skill, nah teman-teman bisa cari volunteer, kegiatan-kegiatan relawan yang bisa teman-teman jadikan sebagai untuk meningkatkan nilai jual begitu ya. Atau teman-teman juga bisa ikut bootcamp. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Baik, untuk Oke. Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau mau Atau mungkin saya mungkin terlalu cepat menjelaskannya. Bisa bisa dipahami ya tapi ya. Di area sekitar pekerjaannya gitu. Bisa binatang ya, atau jengking ya, papan racungan gitu ya, atau mungkin kimia yang sifatnya korosif. Oke, Bapak Erwansyah. Oh, saya kira ingin bertanya. Iya, Oke, saya pikir juga bertanya itu tadi. Oke, baik kalau ada. kalau tidak ada, tapi bisa dipahami ya, nggak terlalu cepat kan ya, saya menjelaskannya ya. Aman, Pak. Oke, Kalau untuk peserta. kalau nggak ada, oke. Oh, ini ada Pak, pertanyaan, jika Pak. kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang baik, bagaimana menjelaskan pada interviewer? Oke, nanti akan dibahas di di bagian my weakness begitu ya. Oke, bisa di next dulu Mbak. Ya, ini yang tadi. Jadi setelah teman-teman menjelaskan nama, background pendidikan, terus nanti teman-teman misalnya nggak mau menggunakan frasa-frasa yang tadi, kalimat-kalimat yang tadi, bisa teman-teman gunakan yang ini. I've always had a passion for, jelaskan passionnya teman-teman apa begitu. Terus atau yang ini, this role strongly appeals to me because posisi ini sangat menarik perhatian saya karena
teman-teman jelaskan alasannya. Kenapa teman-teman tertarik terhadap posisi itu, begitu kan? I strongly believe that my key strength, kekuatan yang teman-teman miliki, combined with my academic background and varied skill set, would make me a valuable asset to your team. Saya sangat yakin skill yang saya miliki, kekuatan yang saya miliki, dikombinasikan dengan pendidikan saya dan skill yang saya miliki sekarang, itu akan menjadikan saya sebagai aset yang bernilai bagi perusahaan Anda, begitu. I'm confident that I will be able to succeed in this role. Saya percaya diri bahwa saya mampu untuk sukses di posisi ini. I'm confident that I'm a good fit for the role and that I can become a valuable asset to the business. Nah, ini juga mirip dengan yang tadi ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai kalimat penutup begitu. Ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan tell me about yourself gitu. Next, Mbak. Oke, saya harap tadi teman-teman mencatat frasa-frasa yang tadi tercantum di slide, karena setelah ini bisa teman-teman praktekkan begitu ya, sambil saya nilai pronunciation-nya teman-teman bagaimana, terus nanti apalagi yang paling utama sih pronunciation, karena biasanya teman-teman mungkin grogi begitu, karena yang namanya job interview pasti bikin grogi, pronunciation-nya jadi belibet begitu. Nah itu bisa nanti saya kasih masukan begitulah ya, terkait dengan pronunciation. Oke, pertanyaan berikutnya yang biasa ditanyakan sewaktu job interview itu adalah tell us about your strength. Ceritakan tentang kekuatan Anda begitu. Nah, ketika teman-teman mendapat pertanyaan ini, nah teman-teman perlu ngelis dulu begitu ya. Strength, kekuatan-kekuatan yang teman-teman miliki itu harus relevan dengan posisi yang teman-teman lamar atau bisa digunakan di dunia kerja secara umum begitu. Nah, akan lebih baik kalau teman-teman tidak hanya menyebutkan kekuatan saya apa, tapi juga achievement apa yang sudah teman-teman dapatkan dengan kekuatan tersebut. Jadi metode STAR itulah ya, yang situational apalagi itu saya agak lupa. Nah, itu mirip-mirip bisa diaplikasikan dengan pertanyaan ini, dengan model jawaban seperti ini. Nah, ini tipsnya sangat penting untuk mensupport jawaban dengan specific example. Jadi tidak hanya kekuatan saya skill problem solving begitu, nggak hanya itu, tapi jelaskan skill problem solvingnya seperti apa begitu. Jadi ini contoh-contoh strength-nya, excellent problem solving skills, skill memecahkan problem, memecahkan masalah begitu ya, menyelesaikan masalah, atau good communication skills. Terus bisa juga love to learn new things. Biasanya kalau teman-teman bingung strength-nya apa ya, nah teman-teman bisa memakai ini, learn new things, suka belajar hal baru begitu. Jadi artinya teman-teman mau berkembang, tidak hanya stuck di ilmu tersebut gitu, tidak hanya stuck di posisi tersebut begitu. Nah, terus yang berikutnya adalah a positive attitude and the ability to motivate myself and others around me. Attitude yang positif begitu ya, dan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Nah, kadang kan yang namanya kerja tim itu pasti misalkan COVID kemarin begitu. Wah, ada COVID, penjualan menurun begitu kan, sehingga ada perlu orang-orang, biasanya manajer atau pimpinan biasanya kan, yang bisa memotivasi orang lain, ayo semangat begitu, karena menghadapi situasi yang tidak terduga seperti COVID kemarin itu kan tidak mudah begitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya collapse. Nah, sehingga ability to motivate myself and others ini juga bisa dianggap sebagai sebuah strength gitu. Nah, tapi tentu saja kalau teman-teman memilih untuk menyebutkan ini, nah teman-teman perlu menjelaskan situasinya seperti apa. Situasi seperti apa yang
kemudian teman-teman memotivasi kolega-kolega teman-teman sehingga akhirnya mereka semua kembali semangat begitu dan kembali menunjukkan performa terbaik begitu ya. Terus strength yang berikutnya ada enthusiasm and determination. Terus yang terakhir ada willingness to go the extra mile and exceed expectation atau to do more than expected. Jadi si A ekspektasinya misalkan hanya bisa Excel begitu. Oh, ternyata dia tidak hanya bisa Excel, dia bisa Canva, mungkin dia bisa ini, bisa itu begitu ya. Jadi nah ini juga bisa dimasukkan sebagai strength begitu. Next, Mbak. Nah, ini contohnya. I believe one of my greatest strength is titik. Nah, silakan teman-teman isi sesuai dengan strength-nya masing-masing ya. For example, last semester I managed to, contohnya semester kemarin saya berhasil untuk, nah, last semester ini bisa diganti last week atau last month atau last year begitu. Itu kan kata keterangan ya, jadi bisa diganti sesuai dengan kondisinya teman-teman. Misalkan tahun lalu teman-teman berhasil mendapatkan konsumen 20 konsumen hanya dalam waktu 1 hari misalkan. Nah, itu bisa teman-teman tuliskan begitu ya. Jadi greatest strength-nya mungkin communication skill. Jadi tahun lalu saya berhasil mendapat atau sales skill mungkin ya. Communication skills dan juga sales skill dan juga communication skill. Buktinya apa? Last year atau last week saya berhasil mendapatkan 20 konsumen hanya dalam waktu 1 hari misalkan begitu. Nah, tipsnya adalah teman-teman perlu mempersiapkan 2 strength. Jadi jangan hanya 1 strength terus kemudian teman-teman merasa cukup. Minimal 2. Lebih dari itu insya Allah lebih baik begitu ya. Karena nanti biasanya interviewer itu nanti akan biasanya yang sudah ditanyakan ulang begitu. Itu untuk menguji konsisten. Teman-teman konsisten nggak? Karena kalau nggak konsisten, kemungkinan teman-teman hanya istilahnya? Hanya mengada-ngada begitu ya. Nah, tapi kalau jawabannya konsisten, oh berarti benar si A ini berpengalaman di bidang itu begitu. Nah, terus atau teman-teman bisa menggunakan kalimat yang kedua ini. My ability to adapt to different challenges and roles is something that I'm proud of. Jadi yang saya garis bawahi itu adalah contoh strength-nya. Jadi selain tadi yang di slide sebelumnya tadi, teman-teman juga bisa menggunakan ini, adapt to different challenges and roles. Bisa beradaptasi terhadap tantangan yang berbeda-beda atau posisi yang berbeda-beda gitu. Is something that I'm proud of. Adalah sesuatu yang saya bangga-banggakan gitu. For example, during my internship last year, I bla 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 bla. Contohnya selama saya magang tahun lalu saya melakukan ini begitu. Atau yang ketiga, I would say that my greatest strength is my ability to speak in English fluently. This has helped me to build my confidence and strengthen my communication skills. For example, jadi misalkan kekuatan terbesar saya adalah saya bisa ngomong pakai bahasa Inggris fluently. Dan skill saya ini tadi membantu saya membangun kepercayaan diri dan memperkuat skill komunikasi saya. Contohnya, nah, situasi apa yang teman-teman yang menunjukkan kalau teman-teman pernah berbicara bahasa Inggris fluently sehingga lawan bicara teman-teman itu paham dengan apa yang teman-teman bicarakan. Mungkin kalau kuliah mungkin pernah presentasi pakai bahasa Inggris begitu kan. Itu juga bisa dipakai. Jadi setelah presentasi kelompok memakai bahasa Inggris, ternyata dosennya puas begitu dengan penjelasan. Nah, itu juga contoh yang bisa yang bisa digunakan gitu ya. Kalau teman-teman belum punya pengalaman di dunia kerja gitu. Nah, ini tadi tipsnya, strength-nya minimal 2 gitu. Jadi jangan cukup 1. Itulah tadi kenapa yang di awal saya kasihnya kontemplasi itu tadi. Karena
memang itu penting. Jadi teman-teman lebih mengenal diri teman-teman sendiri begitu. Oke, next, Mbak. Oke, ini pertanyaan ketiga. What is your greatest weakness? Nah, ini tadi pertanyaannya siapa tadi ya? Mbak Fitri kalau nggak salah ya. Jadi in answering this question, try to answer honestly. Jadi jawab jujur. Tapi setelah itu teman-teman perlu jelaskan tindakan apa saja yang telah teman-teman ambil untuk apa? Untuk mengimprove weakness-nya itu tadi, mengimprove shortcomings-nya itu tadi. Misalkan pertanyaan Mbak Fitri tadi apa? Saya lupa tadi pertanyaannya. Nggak bisa bahasa Inggris begitu ya? Bahasa Inggrisnya kurang begitu ya? Nah, misalkan begini, less proficiency in foreign languages begitu kan? Nah, setelah itu apa yang belum apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Fitri begitu ya? Misalkan sudah ikut kursus, sudah ikut apa begitu misalkan, sudah ikut klub apa English club misalkan. Nah, itu yang perlu teman-teman jelaskan karena memang perusahaan nggak mencari kandidat yang sempurna begitu ya, karena yang namanya manusia pasti punya kelemahan. Sehingga yang perlu teman-teman garis bawahi adalah tindakan selanjutnya. Kalau sudah tahu punya kelemahan di bidang tertentu, tindakan apa yang dilakukan untuk mengimprove kelemahan itu tadi. Nah, ini contoh-contohnya, trying to do many things at once, melakukan banyak hal dalam satu waktu, multitasking begitu ya. Atau not good at prioritizing tasks, tidak bisa memprioritaskan mana yang penting, mana yang mendesak begitu. Too proud to ask for help, terlalu bangga untuk meminta bantuan gitu. Too critical of other people's work, terlalu mengkritisi. Ah, ini desainnya kurang gede, ah ini warnanya kurang, segala macam, terlalu terlalu kritik begitu ya, terlalu critical. Atau yang weakness yang bisa teman-teman pakai selanjutnya adalah less good at time management. Apa? Manajemen waktunya kurang bagus. Jadi yang seharusnya sudah ngerjain skripsi tapi teman-teman malah main Winning Eleven gitu. Atau sekarang udah nggak ada Winning Eleven ya. Apa namanya? Pro Evolution Soccer lah ya. Atau teman-teman malah bermain game yang lain gitu, Mobile Legend gitu. Nah, itu less good at time management. Nah, setelah teman-teman tahu kelemahannya itu, apa yang teman-teman lakukan agar bisa memanage waktu dengan lebih efektif dan efisien? Atau yang ini, yang terakhir, less proficiency in foreign languages. Kurang apa? Kurang kurang profisien, kurang apa? Lancar begitu ya ngomong-ngomong dalam bahasa asing begitu. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi ketika ditanya what is your greatest weakness, itu teman-teman jangan menjawab dengan jawaban-jawaban klise. I'm perfectionist atau I work too hard. Karena itu hampir semua orang bisa menggunakan itu sebagai kelemahan begitu ya. Sehingga interviewer nanti akan menganggap ini kandidat ini belum mengenal dirinya sendiri dengan baik begitu. Karena jawabannya klise itu tadi, perfectionist atau work too hard itu hampir semua orang bisa menggunakan itu sebagai kelemahan begitu. Sehingga teman-teman perlu berkontemplasi dengan sangat-sangat mendalam agar teman-teman tahu weakness-nya teman-teman itu apa sih, yang benar-benar personal begitu ya. Dan setelah itu teman-teman jawab, yakinkan si interviewer bahwa teman-teman sudah melakukan A, B, C untuk meningkatkan kelemahan tadi, agar kelemahan tadi nggak jadi lemah, tidak jadi kelemahan lagi begitu. Oke, next, Mbak. Nah, ini contohnya. One of my weaknesses is that I bla 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 bla. I notice that. Nah, apa namanya? Jelaskan bagaimana cara Anda atau cara teman-teman atau kapan teman-teman mengidentifikasi weakness ini begitu ya. Jadi misalkan one of my weakness is that I cannot speak in English fluently. I notice that uh, when I'm asked
to present in English, misalkan. Ketika saya diminta untuk mempresentasikan dalam bahasa Inggris begitu ya. Terus kemudian teman-teman jelaskan langkah-langkah yang sudah teman-teman ambil untuk meningkatkan kelemahan itu tadi. Therefore, I started misalkan ikut kursus atau ikut tadi English Club dan lain-lain. Nah, itu tentu tergantung dengan kelemahan-kelemahan yang teman-teman miliki begitu ya. Since I started, nah tadi kursusnya tadi itu, I have noticed that I've mention result-nya. Jadi teman-teman perlu ukur. Misalnya beberapa tahun yang lalu teman-teman nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, terus teman-teman ukur. 1 bulan setelah ikut kursus atau 6 bulan setelah ikut kursus, sekarang saya sudah lebih pede misalkan. Atau sekarang saya sudah berani ngomong dengan native speaker. Misalkan ketemu di mana begitu ya, di tempat pariwisata mana begitu, atau mungkin ada native speaker, ada bule yang nggak sengaja berkunjung ke pasar tradisional, terus teman-teman ajak ngobrol begitu. Nah, itu bisa jadi result of action begitu ya. Nah, terus nanti bisa teman-teman tutup dengan I'm still working on it, but I'm confident that I will be able to bla 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 much better in the future. Will be able to speak in English much better in the future. Misalkan kalau kelemahannya teman-teman tadi nggak bisa bahasa Inggrisnya kurang begitu ya, skill bahasa Inggrisnya kurang. Atau yang ini juga bisa. I sometimes find it hard to misalkan manage time gitu kan, atau to ask for help gitu. I realize this during kapan waktu teman-teman menyadari kalau itu adalah sebuah kelemahan. I'm very conscious of this weakness and I'm trying hard to improve. For example, nah ini contoh ketika teman-teman sudah berusaha untuk meningkatkan kelemahan tadi agar tidak lagi menjadi kelemahan. Jadi yang perlu yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman sadar kalau itu adalah sebuah kelemahan dan teman-teman melakukan sesuatu untuk meningkatkan kelemahan itu tadi begitu. Nah, sehingga interviewer itu jadi yakin, kandidat ini memang benar-benar punya istilahnya ya, punya semangat, punya keinginan untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, next, Mbak. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Why we should hire you atau why we should recruit you? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, sebelum teman-teman apply begitu maksudnya, karena kalau setelah apply pasti beberapa minggu kemudian bisa jadi dipanggil untuk interview begitu kan. Sehingga sebelum dipanggil dipanggil interview, pahami dan temukan culture of the company, budaya perusahaannya tadi. Terus teman-teman lihat juga skills dan personality yang dibutuhkan di posisi tadi. Skills-nya yang dibutuhkan oleh copywriting misalkan. Butuh paham SEO. Butuh menulis cepat. Butuh paham misalkan begitu ya. Nah, teman-teman punya nggak skill itu? Teman-teman sudah paham SEO belum misalkan? Atau teman-teman sudah biasa menggunakan Notion belum? Kalau UX writing kan biasanya dia menggunakan Notion ya, atau mungkin Figma begitu, karena UX writer biasanya kerjasamanya dengan desainer begitu. Nah, teman-teman punya skill itu nggak begitu? Personality-nya bagaimana? Teman-teman siap nggak kalau sewaktu-waktu dihubungi perusahaan untuk revisi begitu? Karena beberapa teman saya yang jadi copywriter itu harus siap jam 11 malam, jam 1 pagi begitu di telepon, Mas, tolong ini revisi, klien minta revisi begitu. Nah, personality-nya teman-teman bisa nggak, sanggup nggak untuk menjalani pekerjaan tadi begitu ya. Terus sebisa mungkin jangan mengulangi apa yang sudah teman-teman cantumkan di CV. Nah, itu tadi. Makanya saya bilang minimal punya 2 strength, lebih banyak lebih bagus. Karena strength yang tadi teman-teman sudah cantumkan di CV, teman-teman punya strength yang lain, punya skill yang lain begitu. Yang
yang bisa teman-teman ceritakan begitu ya. Sehingga teman-teman perlu punya skill-skill yang lain atau pengalaman-pengalaman yang lain yang bisa menjual diri teman-teman begitu. Sehingga teman-teman terlihat lebih qualified, memenuhi kualifikasi begitu ya. Terus yakinkan si interviewer tadi dengan strength yang tadi dan strength yang belum teman-teman cantumkan begitu untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan why we should hire you. Next, Mbak. Oke, ini contoh frasenya. I think you should hire me because of my excellent communication skills, misalkan. During my time at university, these skills enabled me to selama saya study di universitas, skill komunikasi ini membuat saya berhasil untuk apa yang teman-teman situasi apa yang teman-teman pernah alami sehingga sewaktu teman-teman merasa sangat terbantu dengan skill komunikasi teman-teman yang excellent begitu ya. I was able to hone this skill during my internship when saya bisa mengasah skill ini selama saya internship, selama saya magang ketika apa begitu kan. Misalkan ketika saya liburan di mana begitu, terus ternyata lagi liburan ternyata misalkan melihat ada perusahaan yang butuh apa begitu, terus teman-teman internship begitu misalkan, bisa saja begitu. Nah terus I want to develop these skills further and I believe this role and your company is the ideal place to do that. Saya ingin mengembangkan skill ini lebih lanjut dan saya percaya posisi ini dan perusahaan Anda itu adalah tempat yang tepat, tempat yang cocok untuk melakukan ini, begitu. Atau frase yang kedua, during my internship selama saya magang di mana organisasi yang tempat teman-teman magang begitu ya. I receive a lot of praise for saya mendapatkan banyak pujian untuk begitu ya. Jadi teman-teman melakukan apa sehingga teman-teman mendapatkan pujian begitu. And made a significant contribution to the success of misalkan meningkatkan penjualan begitu ya. Make a significant contribution to the success of company misalkan atau to the success of company's sales sehingga targetnya terlampaui begitu misalkan. Terus I'm confident that I can make a significant contribution to your team and help the company. Sehingga saya percaya diri kalau saya bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan Anda begitu. Jadi balik lagi, ini mirip-mirip dengan what is your strength begitu kan. Tapi sebisa mungkin strength yang teman-teman jawab di sini itu berbeda dengan strength yang teman-teman pakai untuk menjawab pertanyaan what is your strength begitu. Dan perlu tadi star itu tadi ya, situation dan lain-lain itu tadi, example-example yang spesifik tadi sehingga teman-teman benar-benar bisa meyakinkan interviewer begitu. Oke, next, Mbak. Oke, ini yang frase berikutnya. I believe I have the skills and attitude to excel in this position. I developed blah 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 and blah 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 skills. Misalkan sales and communication skills gitu. While working on proyek misalkan at university atau at tempat magang begitu ya. Itu bisa diganti ininya tempatnya. Working on ini maksudnya proyek apa misalkan. Jadi misalkan waktu teman-teman diminta membuat presentasi kelompok itu tadi, nah teman-teman apa yang skill apa yang teman-teman asah ketika teman-teman melakukan proyek tersebut. Bisa proyek mata kuliah begitu kan, misalkan diminta membuat policy brief kebijakan
rekomendasi kebijakan begitu. Tugas mata kuliahnya diminta membuat policy brief. Nah, saat mengerjakan proyek policy brief itu, skill apa sih yang teman-teman asah? Mungkin teman-teman mengasah skill design karena agar policy brief itu tampilannya menarik, nah teman-teman perlu menggunakan Canva misalkan atau Adobe begitu kan, sehingga skill desainnya teman-teman terasah. Atau mungkin teman-teman mempresentasikan policy brief itu di depan dosen dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sehingga skill communication, skill bahasa Inggrisnya teman-teman terasah begitu. Terus teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan waktu presentasi kelompok tadi dengan lancar begitu kan, sehingga teman-teman merasa skill communication-nya saya terasah begitu. Terus bisa juga teman-teman menggunakan kalimat ini. I spent 2 summers interning at 2 musim panas. Interning at berarti kan 1 tahun ya, 2 musim panas kan. Interning at itu magang di gitu. Nah, teman-teman bisa ganti ya, mungkin 2 bulan, mungkin 1 tahun begitu kan. Interning at gitu. Kalau teman-teman magang, atau kalau teman-teman volunteer ya diganti saja interningnya menjadi volunteering gitu. And had the chance to develop these skills further. Jadi skillnya sudah terasah di universitas atau di sekolah begitu. Terus waktu magang atau waktu volunteering itu lebih terasah lagi begitu. They were so impressed with my work ethic that they invited me back the next year. Jadi karena perusahaan tadi organisasi itu kagum begitu ya dengan work ethic-nya, sehingga mereka mengundang saya kembali next year. Jadi saya diminta magang lagi begitu, atau saya diminta untuk volunteer lagi di waktu berikutnya begitu ya. And gave me more responsibility. I'm convinced that these skills and my work ethic would help me to be successful in this role. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman tadi yang sudah disebut, saya jadi yakin kalau skill saya yang saya miliki ini dan work ethic yang saya miliki ini eh, membuat saya bisa sukses di posisi ini begitu, bisa membantu saya untuk sukses di posisi ini begitu. Atau yang poin yang berikutnya, I may not have a great deal of experience. Nah, ini bisa dipakai untuk teman-teman yang fresh graduate yang skillnya belum banyak lah ya. But I compensate for that with my ability to adapt and learn new things quickly. Nah, ini strength-nya atau ability-nya atau skill-nya begitu ya. Tapi saya mungkin belum punya banyak pengalaman, tapi saya tutupi itu dengan kemampuan saya untuk beradaptasi dan belajar hal baru dengan cepat begitu. Especially when I'm passionate about something, terutama ketika saya passion terhadap sesuatu itu. Nah, selanjutnya, I was very interested in the job before the interview. Sebelum interview itu saya sudah tertarik dengan pekerjaan ini, dengan posisi ini. Nah, after finding out more about the role today, I know it is something I can be passionate about. Setelah menjalani interview, nah itu biasanya kan tukar informasi begitu ya. Si interviewer mendapatkan informasi tentang diri kita lebih detail, kita mendapatkan informasi yang lebih detail tentang perusahaan dan juga tentang role. Nah, setelah finding out more about the role today, I know it's something I can be passionate about. Jadi ternyata benar, saya bisa semangat nih kalau kerja di sini begitu. Passion saya bisa terasah di sini atau bisa terbentuk di sini begitu. Di perusahaan dan di role ini begitu. Oke, next, Mbak. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Why do you want to work for us? Kenapa kamu mau bekerja untuk kami? Oke, sebentar, saya ngecas laptop dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa chatting dulu atau raise hand.
Baik, jika ada peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa menulis pertanyaannya di kolom chat atau mungkin langsung raise hand saja. Persilakan. Oke, tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Oke, pertanyaan keberapa ini? Saya juga agak lupa. Eh, why do you wanna work for us? Kenapa kamu mau bekerja untuk kami, begitu ya? Translate bebasnya. Nah, ini yang warna biru bisa teman-teman pilih. Nggak perlu teman-teman sebutkan semua, begitu. Teman-teman pilih salah satu saja. I found out about the company during my studies, and I was really impressed by. Nah, teman-teman apa kagum dengan perusahaan ini karena apa? Mungkin tadi karena ternyata perusahaan ini sudah membantu untuk merenovasi sekolah di NTT begitu. Atau mungkin impressed by apa namanya? Karena perusahaan ini sudah mendapatkan penghargaan internasional begitu. Nah, itu kan artinya teman-teman menunjukkan kalau teman-teman sudah riset tentang perusahaan tersebut gitu ya. Atau bisa juga frase yang kedua, the prospect of working for a company which has such an excellent reputation for. Nah, reputasi perusahaan tadi yang sudah muncul begitu ya. Apakah karena reputasinya membantu pelanggan atau seperti misalkan bank yang terbaik di Indonesia kan BCA begitu ya. Reputasinya bank BCA ini, nah itu kan sudah muncul di pemberitaan begitu ya, sehingga the prospect of working for a company which has such an excellent reputation for misalkan apa reputation for uh, customer service, misalkan pelayanan customernya begitu kan, karena setahu saya BCA itu terkenal karena pelayanan customernya begitu kan. Reputation for customer service, for its customer service, begitu juga bisa, is very exciting to me. Sangat membuat saya excited begitu ya. Nah, teman-teman perlu tadi apa namanya menunjukkan kalau teman-teman sudah melakukan riset terhadap company seperti yang di slide-slide awal tadi ya kan, sehingga begitu teman-teman ditanya pertanyaan ini, teman-teman sudah punya jawabannya gitu. In the job posting, it says that you're looking for someone who. Nah, teman-teman pengalaman apa yang teman-teman miliki atau skill apa yang teman-teman miliki sehingga teman-teman bisa meyakinkan interviewer kalau teman-teman adalah fit kandidat, seorang kandidat yang tepat begitu ya. Misalkan apa who has experience in sales atau has experience in apa begitu. Nah, itu teman-teman bisa tulis di titik-titik ini. Nah, terus lanjutannya in the job posting tadi, during my studies, I was a part of a team that. Nah, selama saya sekolah atau selama saya kuliah, saya pernah bergabung dengan tim yang melakukan apa begitu kan. Misalkan KKN atau UKM begitu perlu perlu mencari dana begitu. Nah, teman-teman yang membantu menulis copywriting-nya misalkan atau teman-teman yang membantu negosiasi begitu. Nah, itu bisa teman-teman jadikan nilai jual gitu kan. I spent last summer as an intern at bla 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 bla. And because of my skills and strength, I help the business to. Nah, musim panas lalu atau tahun lalu atau kapan begitu waktunya, saya magang di. And because of my bla bla bla, skills dan strength yang tadi teman-teman cantumkan tadi di awal-awal tadi, 2 atau 3 atau 4 tadi, I help the business to, saya berhasil. Nah, apa yang teman-teman sudah lakukan gitu, yang teman-teman lakukan sehingga menolong organisasi tadi begitu ya. Misalkan help the business to apa namanya reach its target, its sales target gitu, mencapai target penjualan begitu misalkan. Nah, ini apa namanya
bisa teman-teman tulislah ya untuk sehingga begitu teman-teman selesai webinar ini, teman-teman bisa sudah punya jawaban yang bisa teman-teman pakai. Oke. Next, Mbak. Oke, ini ide-ide lain begitu. One of the main reasons I want to work here is, alasannya apa? Teman-teman mau bekerja di perusahaan ini. What excites me about this position is the opportunity to, yang bikin saya semangat untuk bekerja di posisi ini adalah kesempatan untuk, nah, bisa teman-teman gunakan apa? Bisa apa? Teman-teman jawab pakai kalimat ini, frase ini kalau teman-teman mau apa istilahnya? Teman-teman mau mengasah skill tertentu. Jadi is the opportunity to hone my communication skill misalkan. Jadi ada kesempatan untuk mengasah komunikasi skill komunikasi begitu ya. Atau frase berikutnya, I believe that I could bring real value to your team because, nah ini tadi apa jelaskan lagi strength skills-nya teman-teman gitu ya. Atau yang terakhir, during my research I found out that the company is involved in, nah terlibat apa nih si perusahaan? Mungkin tadi seperti yang contoh tadi, apa terlibat di memajukan pendidikan di Indonesia karena dia sudah merenovasi sekolah kan di NTT tadi. This is something I also feel very strongly about apa? This is something I also feel very strongly about because, nah ini teman-teman kaitkan juga dengan core values yang teman-teman yakini tadi. Jadi si company-nya sudah ikut merenovasi sekolah begitu ya, dan strongly feel very strongly about because karena core value-nya sama begitu. Karena bagi saya pendidikan itu penting, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu bagi saya itu penting dan saya ingin menjadi bagian dari perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan pribadi begitu atau apa keuntungan pribadi tapi juga bisa menebar manfaat bagi sesama. Begitu kira-kira. Oke, next, Mbak. Oke, ini common question berikutnya. Pertanyaan yang common gitu ya, yang umumnya ditanyakan. How do you handle stress and pressure? Frase yang pertama, when I'm in a stressful situation, I stop and try to figure out my priorities. Jadi ketika saya berada di situasi yang stressful, saya menarik diri begitu ya. Saya berhenti dulu dan saya melihat prioritas saya apa gitu. Jadi mana yang penting mendesak, mana yang penting tapi nggak mendesak, mana yang nggak penting tapi mendesak, mana yang nggak penting dan nggak mendesak begitu. I make a list of the tasks. I make a list of the tasks I have to do and decide which ones need to be completed more urgently. Mana nih yang duluan harus diselesaikan gitu kan. Jadi di list terus kemudian saya oke, yang ini yang harus yang harus diselesaikan lebih dulu. Then I go through the list step by step. Kemudian list tadi kalau yang ini sudah selesai saya ngerjain yang ini. Kalau yang ini sudah selesai saya ngerjain yang C. Kalau yang C selesai saya kerjakan yang D. Nah, begitu seterusnya. And complete each task. For example, nah ini teman-teman ceritakan situasi waktu teman-teman melakukan hal ini begitu ya. Jadi kalau teman-teman, oh ya saya pernah melakukan tadi membuat list. Nah, itu teman-teman contohkan. Oh, waktu saya mengerjakan skripsi, saya harus mengerjakan skripsi, tapi ternyata saya juga harus pindahan kos misalkan. Karena besok sudah diusir misalkan sama bapak kos. Nah, mana duluannya yang lebih penting? Ngerjain skripsi dulu atau pindahan kos dulu? Nah, itu yang perlu teman-teman tentukan mana yang lebih prioritas begitu ya. Terus frase yang kedua, when I'm under a lot of pressure, I always look for the positives in each situation. Ketika saya berada di bawah tekanan, saya selalu berusaha melihat positif karena yang namanya situasi pasti ada positifnya begitu.
Instead of concentrating too much on the things I couldn't get done on a particular day, I try to focus on the progress I have made on other tasks. Jadi, daripada hanya fokus ke hal-hal yang saya tidak bisa selesaikan begitu di hari-hari tertentu, saya fokus terhadap progres-progres yang sudah saya berhasil lakukan begitu kan. Sehingga karena fokusnya ke yang hal-hal yang sudah saya berhasil lakukan, sehingga akhirnya semangat saya tumbuh. Oh iya, tadi pagi saya sudah berhasil jogging 5 kilo misalkan. Nah, karena sudah ada keberhasilan-keberhasilan kecil tadi, nah apa namanya? Biasanya untuk hal-hal yang tidak bisa diselesaikan begitu, biasanya oh ya, yang ini saja saya bisa selesaikan, kenapa yang ini nggak bisa? Biasanya begitu nanti apa mindsetnya begitu ya. For example, nah itu tadi jelaskan juga kapan teman-teman situasi apa yang teman-teman pernah alami begitu ya. I find that this helps me to keep myself motivated even when things are very stressful. Nah, itu tadi. Karena saya fokus ke hal-hal yang sudah saya berhasil lakukan sehingga itu membuat saya kembali termotivasi. Sehingga mindsetnya kalau saya tadi pagi sudah berhasil melakukan A, oke, berarti yang ini juga saya bisa berhasil lakukan begitu. Even when things are very stressful, meskipun situasinya sangat stressful begitu. Nah, teman-teman perlu jelaskan juga di example yang ada titik-titiknya ini. Terus yang frase ketiga, I believe that a little bit of stress can be positive. I like challenges and find that little bit of extra pressure can actually motivate me to work harder and get results faster. For example, nah, saya percaya bahwa yang namanya a little bit of stress can be positive. Stres itu sebenarnya nggak negatif begitu. Stres itu sebenarnya positif. Saya suka tantangan dan saya percaya a little bit of extra pressure, tekanan yang sedikit sedikit lebih banyak begitu ya. Sebenarnya itu bisa memotivasi saya untuk bekerja lebih keras dan mendapatkan hasil yang lebih cepat. For example, nah lagi-lagi teman-teman perlu menjelaskan specific example yang pernah teman-teman alami begitu ya. Oke, next, Mbak. Oke, ini juga termasuk common question. Why did you resign from your previous job? Kenapa Anda resign dari pekerjaan Anda sebelumnya begitu? Nah, beberapa alasan yang bisa digunakan itu contohnya looking for a new challenge, mencari tantangan baru, atau wanted to focus more on family, ingin lebih fokus ke keluarga gitu. Nah, ini contohnya. At my last job, I resigned because I had reached the point where I could no longer advance. Di pekerjaan saya berikutnya, saya resign dari pekerjaan saya sebelumnya karena saya sudah mencapai titik di mana saya tidak bisa berkembang lagi. I want my job to be a challenge, and if I do a great job, I would like the opportunity for a promotion. Saya ingin pekerjaan saya ini menantang. Dan ketika saya melakukan ketika saya berhasil begitu melakukan pekerjaan, I would like the opportunity for a promotion. Saya ingin mendapatkan kesempatan untuk promosi begitu. Atau frase yang kedua, I left my previous job because I wanted to find opportunities to improve my career as. Nah, saya ingin mengimprove karir saya sebagai, nah ini sebutkan posisi yang teman-teman lamar begitu ya. In this company because it has a work culture that suits my characteristic at work. Di perusahaan ini karena perusahaan ini punya work culture yang cocok dengan karakteristik saya. Begitu. Nah, sehingga dari jawaban ini sudah terlihat begitu ya, kalau teman-teman itu sudah melakukan riset begitu. Oke, next, Mbak. Oke, nah ini biasanya ditanyakan di akhir sesi begitu ya. Oke, before I close the interview, sebelum saya tutup interviewnya,
do you have any question for me? Atau kalau yang menginterview 2 ya berarti do you have any questions for us gitu kan. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan ke tim interviewer. What would success look like in this role? Sukses untuk posisi ini tuh seperti apa sih? Sukses untuk posisi ini begitu ya. What are the challenges faced by those working in this position? Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh mereka yang bekerja di posisi ini? What do you enjoy most about working at this company? Si interviewer tadi ditanya, interviewer itu kan sudah bekerja di perusahaan ini. Nah, apa sih yang paling Anda enjoy, yang paling Anda nikmati ketika Anda bekerja di perusahaan ini begitu. Sehingga si kandidat itu jadi tahu, oh ternyata si interviewer itu suka bekerja di perusahaan ini karena gitu. Atau yang ini juga bisa. Based on today's interview, do you have any feedback regarding my ability to perform the job desk in this position? Selama interviewer hari ini, apakah Anda punya feedback terkait dengan kemampuan saya untuk melakukan pekerjaan di posisi ini begitu ya, melakukan pekerjaan yang sesuai dengan job desk gitu. Atau yang ini, yang terakhir, do you have any hesitations about hiring me? Anda ragu-ragu nggak meng-hire saya? Nah, kalau punya keraguan-raguan, nah itu berarti selanjutnya adalah teman-teman perlu meyakinkan lagi begitu ya, bahwa teman-teman adalah kandidat yang cocok begitu. Nah, tipsnya adalah hindari pertanyaan yang sudah terjawab selama interview. Hindari juga pertanyaan yang terlalu umum. Apa saja tugas dan tanggung jawab untuk posisi ini? Nah, itu kan seharusnya sudah teman-teman ketahui ketika teman-teman membaca lowongan ya kan. Tugasnya apa saja, skill yang dibutuhkan apa saja. Itu biasanya tercantum di lowongan begitu. Terus hindari pertanyaan yang menunjukkan kurangnya minat. Berapa gaji untuk posisi ini? Nah, seolah-olah teman-teman tidak tertarik untuk bekerja, teman-teman hanya tertarik dengan uangnya saja gitu kira-kira. Oke, next, Mbak. Nah, ini ada beberapa advanced vocabularies begitu ya yang bisa teman-teman gunakan untuk di job interview. Teman-teman bisa catat karena nanti berkaitan dengan yang tadi teman-teman sudah catat beberapa pertanyaan tadi, nah itu bisa teman-teman ganti dengan advanced vocabularies yang di slide ini begitu ya. Yang pertama ada juggle project atau task. Artinya adalah to deal with 2 or more important project at the same time. Jadi melakukan 2 atau lebih pekerjaan penting di satu waktu begitu. Example, because of my extensive experience, I have the ability to juggle several projects at once. Karena pengalaman saya sudah ekstensif begitu, sudah sudah experience banget begitu ya. Saya punya kemampuan untuk juggle several projects at once. Atau yang example yang kedua, I found it quite difficult to juggle complex tasks in the past, but my organizational skills have greatly improved and now I enjoy the challenge. Saya dulunya kesulitan mengerjakan 2 atau lebih tugas penting di masa lampau ya. But my organizational skills have greatly improved. Tapi skill organisasi saya sudah meningkat gitu. Sehingga sekarang saya enjoy the challenge. Saya justru sekarang menikmati tantangan itu untuk juggle project atau to deal with 2 or more important tasks gitu. Next, Mbak. Oke, vocab yang kedua, proven track record. Jadi proven track record ini maksudnya adalah ketika seseorang itu punya proven track record, artinya mereka sudah menunjukkan berkali-kali di masa lampau bahwa mereka itu punya skill yang bagus begitu ya di skill tertentu, di area tertentu begitu. Ini contohnya. My proven track record in sales and my excellent management skills make me an ideal candidate for this role. Nah, ini tadi bisa teman-teman gunakan
ketika teman-teman ditanya what is your strength atau why we should hire you. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. My proven track record in sales atau apalah yang skills yang teman-teman miliki selain sales. And my excellent management skills make me an ideal candidate for this role. Gitu. Next, Mbak. Terus berikutnya ada well first. To have a lot of knowledge or skills in a particular area. Punya pengetahuan atau skills yang banyak begitu di area tertentu begitu. Ini contohnya. I'm well versed in employment law and have a proven track record in HR management. Saya punya skill dan pengetahuan yang cukup, yang banyak begitu di hukum ketenagakerjaan and have a proven track record in HR management, dan juga punya track record yang terbukti di manajemen HR, human resource. Atau berikutnya, I have spent a great deal of time in Singapore and as a result I'm well versed in the business culture of the country. Saya sudah menghabiskan banyak waktu di Singapura begitu ya. Saya sudah tinggal lama di Singapura sehingga I'm well versed in the business culture, sehingga saya punya knowledge yang banyak yang berkaitan dengan business culture, budaya bisnis di Singapura itu begitu. Next, in-depth knowledge, artinya very detailed knowledge or intimate knowledge, sangat detail begitu ya, knowledge-nya pengetahuannya sangat detail begitu. Nah, ini juga bisa teman-teman pakai. Another key strength of mine is that I have in-depth knowledge of the market. In my previous role, I gained in-depth knowledge of various accounting system. Nah, di posisi sebelumnya saya mendapatkan knowledge yang sangat detail tentang various accounting system, tentang berbagai macam sistem akuntansi. Next, Mbak. Ya, vocab berikutnya ada extensive expertise. Artinya a lot of expertise. Atau your expertise covers a wide range of topic. Apa istilahnya? Skills-nya banyak dan mencakup berbagai macam topik begitu ya. Ini contohnya. I strongly believe that my extensive expertise in the energy sector would be a very valuable asset to the company. Saya sangat yakin kalau extensive expertise saya di sektor energi itu bisa menjadi aset yang berharga terhadap perusahaan. Atau example yang berikutnya, I have extensive expertise in managing complex IT project. Saya punya expertise yang ekstensif dalam memanage proyek-proyek IT yang kompleks begitu. Next, Mbak. Hone skills, artinya sharpen skills, mengasah skill. Develop and improve skills over a period of time. Mengasah skill dalam jangka waktu tertentu. In my previous role, I had the opportunity to hone my problem-solving skills. Atau example berikutnya, I find this position very attractive because it would give me the opportunity to hone my programming skills. Saya lihat posisi ini sangat atraktif, sangat menarik begitu ya. Bagi saya posisi ini sangat menarik karena posisi ini memberikan saya kesempatan untuk agar saya bisa mengasah skill programming saya begitu. Next, Mbak. Oke, yang berikutnya ada first hand experience. Artinya experience yang didapat atau dipelajari directly secara langsung begitu ya. Jadi bukan katanya, bukan kata orang,
atau bukan baca buku begitu, tapi benar-benar dialami sendiri. Itu bahasa Inggrisnya first hand experience. In my first job after graduating from college, I gained first hand experience in dealing with high profile clients. Di pekerjaan pertama saya setelah lulus dari kuliah, saya mendapat first hand experience, saya mendapat pengalaman langsung menghadapi begitu ya, melayani high profile clients dengan profile yang sangat mentereng begitu ya. Mungkin CEO perusahaan apa atau presiden direktur perusahaan mana begitu. Atau yang berikutnya, I have first hand experience in designing and implementing data warehouse. Saya punya experience langsung, pengalaman langsung di desain dan mengimplementasikan data warehouse begitu. Next, Mbak. Oke, sudah selesai. Nah, semoga tadi sudah teman-teman catat begitu, sehingga nanti kalau ada teman-teman yang mau praktek langsung dengan saya, karena kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi, teman-teman sudah siap dengan catatannya sehingga nanti bisa teman-teman praktekkan langsung. Ada yang mau praktek mungkin? Ya, dipersilahkan untuk Bapak Ibu para peserta webinar, mungkin yang mau praktek sama Bapak Zaki bisa pakai fitur raise hand ya. Bisa langsung raise hand saja. Silahkan. Tadi Mbak Fitri terjawab ya pertanyaannya ya? Terjawab Bapak, cuma mungkin kalau untuk latihan saya masih belum pede Bapak. Oke. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada yang mau praktek begitu, kalau saya pikir sih ini kesempatan yang sangat mahal untuk praktek langsung begitu kan, sehingga nanti teman-teman bisa mengasah bahasa Inggris teman-teman begitu ya sebelum nanti benar-benar apply ke perusahaan asing atau apply ke luar negeri begitu. Silahkan. Ya, untuk para peserta webinar dipersilakan. Ini kesempatan langka soalnya ya. Sebelum ditanya-tanya sama interviewer, ditanya-tanya sama Bapak Zaki terlebih dulu. Sudah dikasih tahu lagi kan tadi jawabannya. Jadi teman-teman hanya tinggal membaca begitu istilahnya kan. Betul, Pak. Bapak, maaf izin ada pertanyaan. Ini Ya, dari Bapak Witrit. Izin bertanya, Pak, jika di saat interview nanti kan pasti ada nih dari HRD yang bertanya perihal gaji. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu gimana ya, Pak? oke. Kalau perihal gaji yang pertama eh, teman-teman Mas Mas Witrade ini harus riset dulu untuk posisi copywriting misalkan copywriter atau posisi desainer di kota yang perusahaan tadi ada, entah itu di Jogja, di Jakarta, begitu kan, di Surabaya, itu kira-kira berapa? Ada kan websitenya, gaji desainer di Jakarta misalkan, atau gaji desainer di Surabaya, begitu. Nah, terus setelah itu teman-teman lihat di website tadi, oke, sudah ada angka muncul gitu kan. Nah, terus teman-teman kira-kira balik lagi ke kontemplasi tadi ya, dengan gaji segitu worth it nggak? Yang tadi pertanyaan is my career move worth is the benefit worth the career move gitu kan? Benefit yang dikasih perusahaan tadi kira-kira worth nggak, dengan sepadan nggak dengan yang kebutuhan saya begitu ya. Misalkan gajinya copywriting 5-8 juta begitu misalkan. Kira-kira cocok nggak, sepadan nggak dengan kebutuhan saya? Kalau misalnya cocok, oh ya sudah, jawab saja dengan range gaji saya di kisaran segini sampai segini sesuai dengan yang tercantum di website tadi begitu. Nah, atau misalnya teman-teman ngerasa oh gajinya kecil, tapi teman-teman lihat lagi di perusahaan tadi bisa ini nggak, misalkan mungkin karena perusahaannya masih kecil jadi punya apa namanya
karena perusahaan kecil biasanya atasan dengan bawahan kan nggak ada sekat begitu ya, sehingga teman-teman bisa belajar langsung dengan si atasan tadi. Nah, itu kira-kira worth nggak ilmu-ilmu yang nanti akan teman-teman dapatkan dari si atasan tadi? Kalau misalnya iya, ya sudah, dengan gaji yang tadi tercantum di website, oke, kisaran gaji saya sekian begitu. Itu nggak apa, teman-teman jawab saja begitu. Nah, nanti begitu teman-teman diterima, teman-teman lancarkanlah itunya PDKT dengan atasan, sehingga si atasan mau berbagi ilmu dengan teman-teman begitu. Baik, Bagaimana Mas WeTrade FMKN 1 Batam? Udah di Batam ini ya, jauh banget. baik. Jadi memang kembali ke riset mendalam lagi ya Pak, Iya, mengenai perusahaan, lalu kemudian disesuaikan kembali ya, kira-kira sesuai tidak dengan core values kita, dengan tujuan kita, lalu juga setelah itu barulah kita bisa melihat ya kira-kira. Oh baik, untuk Pak Witrit sudah terjawab. Terima kasih oke. Bapak Witrit untuk pertanyaannya. Mungkin untuk Bapak Ibu peserta webinar yang lain ada yang ingin bertanya? Oh, baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Vivilia. Terima kasih Pak untuk materinya. Izin bertanya Pak, jika saat interview ditanya, apakah ada yang perlu ditanya? Pertanyaan apa yang baik untuk ditanyakan pelamar karena saya masih fresh graduate dan bingung bagaimana menjawabnya jika ditanya nanti. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, ini tadi sudah saya share ya di slide. Mungkin Mbak minta tolong slide-nya dikembalikan ke yang slide nomor berapa itu tadi ya? Mbak Vivilia. Nah, ini Mbak Vivilia. Yang tadi. Nah, ini. Mbak Vivilia bisa menanyakan ini tadi yang di atas ya. What would success look like in this role? Sukses itu seperti apa sih untuk di role ini? Yang dikatakan sukses itu untuk role ini itu seperti apa? Apakah sukses untuk, karena kan beda-beda ya. Untuk posisi copywriting apa apa namanya? KPI ya, KPI ya. Itunya kan beda-beda tuh. Suksesnya misalkan tulisannya bisa mendapatkan 1.000 like misalkan, atau bisa mendatangkan 1.000 follower baru gitu. Nah, itu kan beda-beda itu setiap role. Atau what are the challenges faced by those working in this position? Tantangan apa yang dihadapi oleh mereka yang bekerja di posisi ini? Atau yang ketiga, what do you enjoy most about working at this company? Nah, Mbak Vivilia nanya ke si interviewernya, interviewer apa sih yang bikin Anda enjoy bekerja di perusahaan ini begitu. Sehingga si interviewer itu, oh, Mbak Vivilia ini pengen tahu ya, pengen tahu lebih tentang perusahaan ini ya. Nah, itu kan berarti ada apa istilahnya? Berarti Mbak Vivilia ini punya ketertarikan yang sangat besar begitu. Atau yang keempat, based on today's interview, do you have any feedback regarding my ability to perform the job desk in this position? Berdasarkan job interview hari ini, Mbak atau Mas interviewer punya nggak feedback yang terkait dengan kemampuan saya untuk untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan job desk di posisi ini. Kira-kira ability-nya saya kurang atau justru pas begitu. Kira-kira begitu ininya. Maksud dari pertanyaan ini begitu ya. Atau yang terakhir, justru ditantang begitu. Do you have any hesitations about hiring me? Interviewer punya keraguan nggak dalam meng-hire saya? Kalau punya keraguan, nah tugas Mbak Vivilia berikutnya ya kembali meyakinkan si HRD begitu ya, kembali meyakinkan si interviewer begitu. Nah, yang perlu Mbak Vivilia catat, yang tips di bawahnya ini, jangan menanyakan pertanyaan yang sudah terjawab. Terus, jangan menanyakan yang terlalu umum. Apa saja tugas dan tanggung jawab untuk posisi ini? Nah, itu kan seharusnya sudah Mbak Vivilia dapatkan waktu membaca lowongan. Atau yang ketiga, hindari pertanyaan yang menunjukkan kurangnya minat.
berapa gaji untuk posisi. Nah, begitu Mbak Vivilia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang bisa Mbak Vivilia pakai kalau nanti Mbak Vivilia dipanggil job interview. Pilih mana yang Mbak Vivilia paling nyaman begitu ya. Kalau favorit saya saya lebih suka kalau ada interviewee yang menanyakan ini, what do you enjoy most about working at this company? Jadi saya melihat interviewee itu ingin tahu lebih begitu. Apa Mbak Mas kan sudah bekerja di perusahaan ini, apa sih yang bikin Anda enjoy bekerja di perusahaan ini? Nah, begitu. Kira-kira Mbak Vivilia. Bagaimana? Apa sudah menjawab? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Baik, jadi memang sudah dapat contekan ya dari webinar ini, ada beberapa pertanyaan dan juga sudah dikasih tips-tipsnya, mungkin bisa disesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang akan dilamar ya oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Atau mau praktek? Oh Silahkan, iya, 15 menit lagi. jika ada yang mau praktek juga masih bisa, ini dipersilakan. Sembari menunggu, Pak, saya izin mau ikut bertanya juga. Jadi, saya pernah mendengar beberapa cerita mengenai perusahaan yang menanyakan hobi kandidatnya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut itu bisa nggak ya kita gunakan untuk menonjolkan posisi kita sebagai kandidat pelamar di perusahaan? Ya, kalau hobi yang saya tahu itu interviewer itu ingin melihat apakah kita sebagai kandidat itu team player atau enggak begitu ya. Misalkan hobi saya bermain bola. Nah, itu kan berarti ada kemungkinan besar si kandidat ini team player, bisa bekerja di dalam tim begitu. Karena dia hobinya main bola. Main bola kan 11 orang, nggak sendiri begitu kan. Nah, beda dengan hobi saya membaca buku. Nah, itu berarti ada kemungkinan si kandidat itu dia lebih suka bekerja sendirian. Nah, cocok nggak dengan posisi yang dilamar? Meskipun itu kan hanya apa istilahnya, bisa nanti ada pertanyaan berikutnya biasanya kan begitu. Tapi ada kemungkinan si interviewer nanti akan menilai kandidat itu, oh ini kemungkinan besar eh, bisa bekerja dalam tim, atau oh ini kemungkinan eh, lebih suka bekerja sendirian gitu. Karena yang namanya misalkan developer gitu ya, website developer itu kan biasanya dia kerjanya sama laptop gitu, nggak banyak omong. Beda dengan customer service. Customer service kan pasti pasti berhadapan dengan orang lain begitu. Begitu sih, Mbak. Oh, baik. Jadi memang disesuaikan ya dengan posisi Ya. yang ingin dilamar, gitu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Syifa. Izin bertanya, Pak. Maaf agak melenceng. Jika CV baiknya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Kadang pas di interview pakai bahasa Inggris. Gitu, Nah, Pak. kalau ini tergantung perusahaan. Ada perusahaan kayak tadi yang saya cantumkan, Niaga Hoster, karena dia anak perusahaannya Hostinger, perusahaan dari Lituania begitu. Jadi memang CV dan interview itu dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris. Karena si apa istilahnya, interviewernya itu nanti yang saya lihat, beberapa yang saya dapatkan begitu ya, info dari eh, yang saya pernah ajar mengikuti kursus saya ini, itu orang Lituania langsung begitu yang menginterview, sehingga menggunakan bahasa Inggris. Di CV juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk perusahaan lokal, selama itu apa istilahnya, eh, perusahaan lokal saya pikir sih nggak apa-apa ya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya Mbak Syifa bisa menggunakan bahasa Inggris, itu jauh lebih baik karena lebih menjual biasanya. Oh, berarti Mbak Syifa ini bahasa Inggrisnya sudah oke begitu. Baik, jadi memang tergantung dari iklan lowongannya ya, Pak. Iya. Kira-kira Nah, iklan lowongannya syarat-syaratnya. kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, berarti silahkan menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
Tapi kalau misalnya iklan lowongannya saja sudah menggunakan bahasa Inggris, nah itu berarti siap-siap CV, surat lamaran, dan waktu job interview itu siap-siap menggunakan bahasa Inggris, begitu. Baik baik. Jadi ada tips tambahan ya, melihat dari iklan lowongan pekerjaannya, kalau memang bahasa utama yang digunakan di lowongan pekerjaannya bahasa Inggris, ada kemungkinan besar memakai bahasa Inggris juga ya, Pak? Oh, baik Iya, baik. Saya juga jadi belajar ilmu baru. Baik, Ibu Syifa oh sudah, terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Oke, mungkin untuk Bapak, Ibu peserta webinar yang lainnya, sebelum saya tutup, saya, membuka satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau bertanya? Dipersilakan mungkin kalau ada yang mau langsung menyalakan mic, bisa langsung raise hand saja. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya izin rangkum ya untuk materi yang dipaparkan sebelumnya. Sebelumnya terima kasih Bapak Zaki atas materi menarik yang diberikan. Jujur saya juga banyak belajar. Jadi saya izin merangkum sedikit untuk materi yang dipaparkan sebelumnya. Jadi memang kunci yang penting dalam melamar pekerjaan itu kita harus mengetahui diri kita sendiri ya. Jadi termasuk kelemahan, kelebihan, terus setelah itu core values, dan tujuan kita lalu dirangkum dan kita cari ya hal-hal apa saja yang cocok dan tidak dengan perusahaan tujuan kita yang ingin kita lamar. Lalu setelah itu kita juga harus bisa menyesuaikan kira-kira skill apa saja dan kira-kira kemampuan apa saja yang memang diperlukan oleh perusahaan mungkin ya. Dan setelah itu kita juga mungkin melakukan riset mendalam ya, selain kita sudah mendapatkan beberapa contekan dari Bapak Zaki, kita melakukan riset mendalam mengenai perusahaan yang ingin kita lamar. Mungkin bisa dari sosial medianya, dari websitenya, bahkan akun LinkedIn karyawannya untuk gambaran perusahaan. Mungkin ini jadi ilmu baru juga karena memang untuk riset mendalam di web dan sosmed, saya rasa sudah cukup banyak yang mengetahui, tapi untuk akun LinkedIn karyawan ini cukup baru ya. Nah, setelah itu kita juga tadi mendapatkan beberapa, contekan lagi untuk cara menjawab beberapa pertanyaan umum. Nah, kita juga diberikan beberapa tips serta contohnya juga, yang di mana memang cukup sangat-sangat membantu ya. Setelah itu kita juga mendapatkan beberapa contekan, tanda kutip "contekan" untuk kata-kata apa saja yang bisa kita gunakan saat job interview. Nah, jadi memang karena pada dasarnya sebuah perusahaan itu kan mencari kandidat yang bisa menyelesaikan masalah, sehingga memang membutuhkan kandidat yang cocok juga ya, yang expert dan memiliki skill dan perilaku dan budaya yang cocok dengan perusahaan, gitu. Semoga, sesi webinar hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir acara. Sebelumnya saya izin ya Bapak Ibu, Bapak Zaki dan tim Solutiva untuk mengambil gambar terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Mungkin untuk peserta webinar lainnya yang ingin on cam dipersilakan. Baik, apa ada lagi peserta webinar yang ingin on cam? Oke, baik, sudah siap semuanya ya. Saya izin ambil gambarnya. Satu, dua, tiga. Baik, untuk dokumentasinya sudah. Saya izin berhenti merekam dulu Bapak Ibu.